Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Salahuddin NDH 33 yang merupakan peserta Latsar CPNS Angkatan 10 Pustrad KDOD Samarinda. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan sedikit tentang materi yang kedua dari agenda pembelajaran nilai-nilai dasar atau disingkat ANEKA adalah tentang nasionalisme. Yang tadi disampaikan oleh Bapak Andi Wahyudi yang sangat luar biasa, sangat memberi kami motivasi, sangat menambah pengetahuan dan wawasan kepada kami. Adapun pembahasan nasionalisme tadi itu yang saya catat setidaknya memiliki 4 poin penting. Yang pertama adalah nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN. Kemudian yang kedua, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang ketiga adalah ASN sebagai pelayan publik. Yang keempat, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, nasionalisme sendiri adalah pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan. Nasionalisme memiliki pokok kekuatan dalam menilai kecintaan individu terhadap bangsanya. Salah satu cara untuk menumbuhkan semangat nasionalisme adalah dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya oleh setiap penyelenggara negara, baik di pusat dan di daerah. Seorang ASN dituntut untuk memiliki perilaku mencintai tanah air Indonesia dan mengedepankan kepentingan nasional. Nah, nasionalisme merupakan salah satu perwujudan dari fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dalam menjalankan tugas, seorang ASN itu senantiasa harus mengutamakan dan mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nasionalisme sendiri itu ada dengan istilah nasionalisme Pancasila. Apa itu nasionalisme Pancasila? Adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Nah, prinsip nasionalisme bangsa Indonesia yang dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia selalu menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Adapun tadi refleksi dan internalisasi tentang makna materi pembelajaran bagi saya itu ada 4 poin. Yang pertama adalah bahwa kita sebagai ASN harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang ada dalam sila-sila Pancasila. Kemudian bahwa sebagai seorang ASN itu harus dituntut untuk berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas dalam pelaksanaan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Kemudian yang ketiga adalah memahami ruang lingkup pelayanan publik. Tadi dibagi menjadi 3, ada pelayanan barang publik, kemudian pelayanan jasa publik, dan pelayanan administratif. Dimana tadi dalam pelayanan administratif tadi diberikan contoh bagaimana pelayanan misalnya dalam pembuatan dokumen kependudukan seperti akte kelahiran, kartu keluarga, KTP, akte nikah, dan banyak lagi dokumen-dokumen kependudukan yang lain. Itu contohnya. Kemudian yang keempat adalah bahwa seorang ASN dapat menciptakan dan menjaga kondisi damai, yaitu dengan netralitas dan bersikap adil. Sedangkan rencana aksi yang akan dilakukan untuk menerapkan materi pembelajaran itu ada 2. Yang pertama, memberikan pengetahuan tentang dampak atau akibat adanya globalisasi dan modernisasi kepada mahasiswa guna untuk mengantisipasi agar tidak terjerus kepada dampak negatif adanya globalisasi dan modernisasi dan tentunya bertujuan untuk menumbuhkan nasionalisme. Sedangkan yang kedua, mengadakan kegiatan-kegiatan
mahasiswa di perguruan tinggi untuk mencerminkan nilai-nilai nasionalisme. Nah, itu saja mungkin pemaparan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.